Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salfri Khalifah Pamungkas. Saya dari kelas 1 Teknik Elektronika A. Dan sekarang saya akan membuat tutorial atau lebih tepatnya panduan untuk menggunakan rumus if di Microsoft Excel. Oke, langsung saja di sini saya sudah menyiapkan 4 kondisi if. Rumus if ini sangat berguna apabila kita ingin buat pernyataan dengan beberapa kondisi-kondisi tertentu. Kita lanjut dengan if normal. Maksud if normal di sini adalah rumus if dengan dua kondisi saja. Langsung ke rumusnya if logical test. Di sini kita terang jika harga jual lebih dari harga modal maka untung tidak rugi. Jadi ini bacanya gini ya. If jika L5 atau harganya lebih dari harga modal maka untung. Jika tidak rugi. Enter. Lalu ini tinggal kita tarik ke bawah. Udah jelas di situ, oke. Lalu kita di sini status stok. Jika stok di bawah 10 maka restock. Jika di atas maka aman. Oke, kita tulis kayak tadi. Ya, stok di bawah 10 itu restock kan, di bawah 10 tapi stok ketidak lagi kita ke sini. Jika harganya kurang dari 4.000 maka murah, kalau harganya lebih dari 4.000 maka mahal. Oke, kita lanjut lagi kayak tadi ya. Ini harga kurang 4.000 maka murah, tidak maka mahal. Nah, ini untuk rumus if normal, saya kira teman-teman sudah paham. Jadi kita langsung ke nested if. Nested if ini apa? Ini adalah if bertingkat. Jika kita punya lebih dari dua kondisi, maka kita gunakan rumus nested if ini atau rumus if bertingkat. Jadi gimana sih caranya? Kita langsung aja. Sini ada keterangan. Jika nilai di atas 90, maka predikat A dan status dapat hadiah. Dan kita bisa baca sendiri di sini. Oke, kita langsung if. Kan nilai di atas 90, katanya ya. Di atas 90, maka A. Predikatnya A. Jika tidak, nah ini kita tulis lagi if nilai di bawah 75, kita pencet lagi nih matematikanya, kurang dari 75 ya, maka dia dapat predikat C. Dan selain itu, dia dapat predikat B. Oke, kita lihat ya. Hasilnya. Nah, ini A terus ke bawah. Nih, sudah jelas. Lalu statusnya sama kayak tadi, jika status A dapat hadiah, B dia dapat C remedial. Kita tulis lagi dengan if predikat sama dengan A, maka dapat hadiah. Jika tidak, terus lagi if ini terus pencet lagi ininya dapat sama dengan C, maka remedial. Dan selain itu kita tulis tidak dapat hadiah. Karena if-nya ada dua, kita keep dua ya, jangan lupa. Nah, ini jelas. Nah, ini jelas ya. Lanjut kita ke if kondisi ketiga, itu if dengan digabung dengan mid, left, dan right. Kita langsung aja. Gimana sih caranya? If left, nah, kita akan menggunakan fungsi left. Nah, di sini ada tulisan teks mana sih yang mau kita identifikasi dengan left. Teks yang ini kita identifikasi dengan dua. Dua itu artinya kalau di jurusan TE itu teknik elektronika, maka kita hanya mengeksekusi left dua huruf karena itu yang kita butuhkan. Lalu kita tutup,
sama dengan kita tulis sama dengan TE, maka hasilnya teknik elektronika. Nah, ini karena nested lagi ya, karena kita ada lebih dari dua, kita if lagi. If ini uh, if left ini dua sama dengan TM K teknik mesin. Jika tidak, oh teknologi industri. Nah, ini jelas ya. Dari ke bawah. Oke. Lanjut ke tingkat. Kita juga pakai nestatif kayak tadi ya. Tapi ini kita pakai rumus if dengan mid. Mid. Nah, kita lihat yang ini. Startnya kan dari ketiga. Start numbernya dari ketiga. Ini ke ya. Charge 1, 2, 3, 4. Oke, kita tutup. Lalu value if true. Dengan dulu kita sama dengan dulu ya. Dengan 2021, maka dia adalah tingkat ketiga. Yuk kita next lagi if ini 3 4 itu sama dengan 2022 ya kedua, tahun kedua maksudnya teman-teman. Terus ini selain itu adalah pertama. Tutup jelas. Nah, oke. Lanjut kita ke gender. Gender ini kita hanya menggunakan if normal, tidak nested ya, karena hanya dua kondisi. If right, ini ambil hanya satu dari kanan, tutup. Value if true-nya kita sama dengan dulu ya, jangan teman-teman. P salah perempuan, ketiga laki laki. Ini jelas ya teman-teman. Di sini ada error sedikit, kita akan ubah karena mungkin tadi tidak kita kunci. Makanya langkah lebih baik jika kita menemukan masalah ini, kita langsung pencet di kolomnya saja. Start if right 2021 ini. Terus kita mengambil satu aja dari angka kanan kan. Terus sama dengan pencet ini aja ya, sama dengan keempat K ya perempuan. Jika tidak, jangan lupa dikunci ya teman-teman setelah ini. Setelah ini jangan lupa dikunci dengan Fn F4 atau F4 saja. Nah, lalu perempuan kita kunci lagi Fn F4. Ini fungsinya agar tidak hilang. Lalu jika salah, kita lagi pencet Fn F4 lagi agar tidak hilang. Lalu sudah. Nah, ini akan lebih aman, tidak akan munculkan error seperti name tanda tanya seperti ini teman-teman. Lanjut kita yang terakhir yaitu if dengan and dan or. Bagaimana sih if menggabungkan dengan operator and dan or ini? Sama seperti tadi kita tulis dulu ya. If kita ditulis and, kita lihat pertemuan bilang baik jika penjualan 12 selalu di atas 20 juta. Oke, jadi ini lebih dari itu. Lalu jika ini juga lebih dari 20 juta,
Oke, kita lanjut teman-teman. Maaf tadi ada masalah sedikit. Jadi kita lanjut untuk kondisi if dengan and dan or. Kita lihat di sini performa dibilang baik jika penjualan di 2 bulan selalu di atas 20 juta. Oke, sama seperti tadi kita tulis dulu if. Lalu kita masukkan operatornya and. Jika penjualan bulan 1 lebih dari 20 juta dan jika kedua bulan 2 lebih dari 20 juta juga, kita tutup, maka eh, hasilnya adalah baik, baik. Jika tidak, maka buruk. Kita bisa lihat di sini langsung, karena penjualan di atas 20 jutanya hanya di bulan kedua, di performanya dibilang buruk, sesuai dengan tangan di bawah. Lalu, kita lihat gaji. Gaji 4 juta jika domisili di Bandung atau Surabaya. Sedangkan gaji 5 juta di Jakarta. Oke, kita lihat if. Karena kita menggunakan operator OR, maka kita ketik OR. Ya, kita lihat if OR C3. C3, T-nya ya, 3, C4 maksudnya C4. Dan ini tertulis sama dengan Bandung. Lalu kita ketik lagi C4 sama dengan Surabaya. Surabaya ini 4 juta. Jika tidak 5 juta. Itu yang terjadi. Oh, maaf teman-teman, tadi saya sepertinya kurang kenal. Jadi nol, kita enter lagi. Nah, belum benar tadi. Nah, sini sudah jelas ya. Lalu ada satu tambahan lagi ya, bukan dengan and atau or, kita gabungkan rumus if dengan sum. Terus di sini komisi sebesar 15% jika total penjualan di atas 40 juta. Jika tidak, 10%. Kalau itu sama dengan if. Karena kita akan pakai sama, kita tulis sum dari jika total penjualan di atas 40 juta. Oke, C D3 dan E3 ya lebih dari 40 juta, maka 40 dapat 15%. Jika tidak, maka cuma 10% dari 40 juta sesuai ketentuannya. Maka di sini sum ya, karena kita akan menjumlahkan, mengalihkan dikali dengan ini. Tadi lagi kita pencet lagi. Maaf teman-teman, dikali lagi, kita coba ya, bentar. Ya, jadi ini bentar gini sebenarnya teman-teman. 15% dulu, kita tulis 15% dulu, baru dikali dengan sum dari D3, D4 maksudnya, dan D4 ini. Jika tidak, tadi hanya dapat 10% bukan? Kita akan tuh ketik 10% dikali sum dari 13 juta bisa sampai 20 sampai sama 28 juta ini, atau kolom D4 sama M4. Kita tutup, jangan lupa kita lihat. Nah, langsung terjumlah. Jadi kesimpulannya dari video ini, rumus if ini kita bisa gabungkan dengan banyak kondisi, bertanya dengan mid, left, dan right, atau dengan and, or, atau bahkan dengan sum.
Bahkan rumus if ini kita bisa gunakan bertingkat. Jadi tidak hanya dua kondisi saja, kita bisa menggunakan banyak kondisi sekaligus dalam rumus if ini. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa menggunakan rumus if dengan baik ya, dengan baik itu bila teman-teman punya data dan harus memastikan kondisinya benar atau salah, kondisinya dengan pernyataannya bagaimana gitu ya. Jadi mungkin cukup video tutorial dari saya. Kurang lebihnya bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.